Ya. Gantian kita bicaranya. Ya, oke, sebentar. Saya bukain data. Silakan. Ya. Ini ya, dalam Sahih Bukhari 3, ini besarkan saya supaya saya ajarkan kalian kalau kalian jangan baper. Kalau Muhammad ditanya terkait dengan dia bisa baca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Muhammad mengatakan apa? Aku tidak bisa membaca. Ini data. Bacalah, aku tidak bisa membaca. Apakah itu menghujat? Kutanya kalian. Kalau memang Muhammad buta huruf, ya katakan buta huruf. Ngapain kalian malu? Apakah itu menghujat? Lo tentu saja ini adalah data kok. Silakan. Oke. Sebenarnya dalam surah Al-Alaq itu teman-teman, makna Nabi Qori yang disampaikan, yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi tidak melihat tulisan. Karena Jibril mengatakan Iqra, sementara Nabi tidak melihat tulisan apapun. Gitu loh. Makna Nabi Qori, kalau kita membedah dalam pemahaman nausorotnya, aku tidak melihat tulisan. Tidak serta-merta aku tidak bisa membaca. Tapi aku tidak melihat tulisan. Oke, nanti kalau kau mau membantah pemahamanku, kita kembali dalam original teksnya, gunakan disiplin ilmumu ketika memahami hadis itu dan juga memahami surah Al-Alaq tersebut. Tapi Bang Farouk bisa membuktikan, Nabi kami, tadi kan kau bilang Nabi kami tidak bisa membaca Al-Quran. Bang Farouk bisa membuktikan berdasarkan dalil di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Kisah itu tertulis dalam surah Al-Jin. Ketika Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran, para jin mengerumuni Nabi Muhammad SAW, kagum dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Tertulis dimulai dari surah Al-Jin ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Sekarang, buktikan kalau Yesus tidak buta huruf dengan tunjuk satu data dalam Bible, Yesus pernah membaca Bible. Silakan. Kenapa ketika waktu kau ngomong bicara tentang hal sebentar? Loh, saya mau bantah dulu. Jangan kau Bang, sabar dulu Bang. Bang Farouk sabar Bang, sabar. Diam dulu. Farouk. Dia dinagogi dia belajar dulu Bang. Sampai ahli agama aja. Sampai ahli agama. Ini buang anak ini loading. Komal muslim. Silakan, bantah aku dengan disiplin. Jadi jelas Tuhan Yesus tuh menulis di tanah. Ya, ahli Taurat saja mengatakan bahwa dia sangat cerdas. Sebentar. Shh, dengarkan. Saya tunjukkan data dalam surah Al-Jin. Jangan kepanasan ini. Tunjukkan data Yesus pernah membaca Bible. Kalau memang dia buta huruf. Saya lagi menjawab dulu ketika kau mengatakan bahwa berikan data kalau Yesus itu pernah baca Bible, kalau dia bukan buta huruf. Jangan buru-buru, tenang, nanti saya jawab itu gampang. Jangan malu kalau punya Tuhan buta huruf. Bacalah. Sebentar. Ini bacalah, ya. Muhammad menjawab, aku tidak bisa baca. Bukan aku tidak melihat huruf. Kau ini lebih pintar dari orang yang menerjemahkan. Ini adalah sumbernya. Jadi saya heran ketika tanya kepada Islam ini, kalian ini bingung ketika waktu ditanya apa yang dibacakan ini. Muhammad jelas-jelas mengatakan aku tidak bisa membaca. Kenapa yang lain mengatakan bahwa aku tidak melihat huruf? Mana yang lebih benar antara kau dengan orang yang menerjemahkan ayat Sahih Bukhari? Bukan ayat ini. Yang menerjemahkan Sahih Bukhari ayat 3 ini. Dia dengan jelas mengatakan, Muhammad mengatakan, aku tidak bisa baca. Kalau dibilang bahwa menghafal atau melihat tulisan, itu baru kau mengatakan bahwa Muhammad tidak bisa melihat. Bukan tidak bisa membaca. Loh, ini jelas yang dibaca di sini Iqra. Iqra itu apa? Baca. Kenapa kau tipu-tipu umat? Ya, Iqra itu baca. Baca bahasa Arabnya Iqra. Iqra itu, kata Iqra itu fi'il. Iqra itu bacalah. Astaga. Iqra. Bacalah. Loh. Makanya saya bilang. Kau mau ajari orang yang menerjemahkan ini? Ini kayak lebih pintar daripada orang. Abangnya yang ngomong, gantian. Saya tidak lebih pintar. Saya mengikuti apa yang diterjemahkan
oleh Abang yang namanya ngomong sekarang, Yayasan boleh? Darussalam Tapi ini. kapan kau ngomong? Gantian Silakan. Gantian, Robert. Gantian. Silakan. Mana, Bang Robert. mana? Tunjukin data, Faruk. Bukan ngomong-ngomong aja. Makanya kamu diam. Mana Gantian, Bang Robert. datanya? Bang Robert. Gantian Bang Robert. Gantian. Gantian. Oke, udah boleh saya ngomong? Oke. Saya sudah tunjukkan Silakan, Bang data Faruk. di dalam surah Al-Jin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Saya sudah jawab tantangan dia, jawab pertanyaan dia ketika dia memframing dan memfitnah Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca Al-Quran dengan surah Al-Jin ayat 1 sampai dengan 10. Oke? Nah, tadi saya bilang, kalau kau mau bantah aku penjelasanku, ya berdasarkan hadis tersebut, kan gitu. Kau bantah aku dengan disiplin ilmu. Iqra itu bukan bacaan. Karena kata Iqra itu bukan isim, tapi fi'il amr. Fi'il perintah. Kalau fi'il perintah itu tidak mengikat tentang benda atau tidak mengikat tentang kepada benda atau kepada sifat ataupun objek. Tapi itu perintah. Nah, karena berupa perintah tanpa benda, maka Nabi mengatakan ma'ana biqori. Bisa dipahami aku tidak melihat tulisan. Aku tidak bisa membaca tulisan karena memang Jibril alaihissalam tidak menunjukkan sebuah tulisan pada masa itu. Sekarang kalau kau membantah Tamu, mana? Dengar Lu dulu. mana ketika dia bilang Dengar dulu. Robert. ada minimal ada pembanding. Dimit dulu dia Bang Loding. Dimit aja dulu. Bentar dong. Kenapa kau buru-buru? Faruk tambahan sedikit aja. Sebentar. Dia ini baca Sebentar. secara harfiah. Kita nih mempelajari Al-Quran itu harus tahu pertama bahasa Arab, Nahwu, Shorof, sama 15 ilmu. Kita sendiri nggak bisa. Tiba-tiba nih Oten yang nggak ngerti apa-apa, terus bisa baca begitu. Nggak begitu. Robert, lo dengerin dulu nih. Oh, udah turun. Bagus lah. Saya berikan analogi sama si Kiko. Kiko, baca. Apa kau bisa membaca? Baca apa, Kang? Kiko? Nah, itu dia. Makanya menjawab jawabannya dalam bahasa Arab, ma'ana biqori. Tepuk tangannya Bang Loding. Pinter. Karena aku tidak menunjukkan tulisan. Dan itulah kaidah dalam bahasa Arab. Makanya benarlah kata Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 8. Nih. Dalam surah Al-Hajj ayat 8. Sementara pertanyaan saya kepada si MP nggak dijawab sama dia. Di mana datanya Yesus pernah membaca Bible? Buktikan kalau dia bukan buta huruf. Dia nggak bisa menjawab kan? Al-Hajj ayat 8. Beginilah karakteristik Kristen seperti si MP modelnya. Dia berbantah-bantahan dengan kebodohan nih. Apa kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 8? Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Bengak kan? Tanpa ilmu pengetahuan dia kan? Tanpa ilmu pengetahuan, dengan kebodohan dia membantah. Semakin mempermalu kekristenan. Karena dia membantah ilmu dengan kebodohan. Tanpa petunjuk dan tanpa kitab ataupun wahyu yang bercahaya. Tidak ada wahyu yang diturunkan kepada Kristen. Tetapi Kristen membantah Islam ya dengan kebenciannya, dengan kemarahannya, dengan kedengkiannya. Makanya gelar ummi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW tidak pernah dijadikan oleh orang-orang Yahudi, tak pernah dijadikan oleh orang-orang Yahudi, barakallahu fikum abangku. Tak pernah dijadikan orang-orang Yahudi, tidak pernah dijadikan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya sebagai olok-olokan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena sementara Abu Jahal, Abu Lahab mengerti kaidah bahasa Arab, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ma'an nabi qori, bisa dipahami, aku nggak bisa baca, nggak bisa. Kenapa nggak bisa baca di situ? Karena aku tidak melihat tulisan. Kita sudah memberikan contohnya tadi. Lalu muncullah orang-orang di zaman sekarang yang membenarkan surah Al-Hajj ayat 8, ya, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan kebodohannya. Makanya dia hanya bisa berpolemik, gitu loh, bertanya tanpa bisa menjelaskan. Kenapa saya naik di sini?
Lisan dari si MP mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca Quran. Saya sudah berikan data dalam surah Al-Jin. Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, lalu jin mengerumuni dia, mendengarkan bacaan yang luar biasa. Wajar dong kalau saya mirip. Kasih datanya. Di mana Yesus pernah membaca Bible atau membaca sebuah tulisan termasuk Taurat? Di mana datanya? Kalau memang tidak bisa menunjukkan datanya berdasarkan Bible, boleh dong. Aku ini berasumsi, berpemikiran kalau ternyata Yesus itu buta huruf. Saya bukan Sabar tidak dulu Bang Kiko. Kalau orang berbicara jangan dulu potong. Masuknya ranah hujatan, si MP tadi dia menyetarakan dirinya dengan Nabi. Dia menyatakan dirinya lebih daripada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Itu hujatan. Kalau Bang Faruk tadi mengatakan, aku lebih hebat dari Tuhanmu, aku lebih hebat dari ini, itu masuk ke dalam hujatan. Tapi kami tidak pernah bernarasi seperti itu. Karena apa? Kami tahu prosedural hukum dalam berdialektika. Tak boleh kita merendahkan, tak boleh kita menghina sesembahan yang lain. Dan diperintahkan di dalam Al-Quran, gak boleh menghina sesembahan orang lain. Dengan mengatakan, aku lebih pintar daripada Tuhanmu. Aku lebih hebat daripada Tuhanmu. Itu penghinaan. Sama dengan narasi dia mengatakan tadi. Itu penghinaan. Sudah masuk ke dalam delik hukum. Apa yang mau kita tunjukkan di sini? Kebencianmu, kedengkianmu, kemarahanmu yang kau narasikan dalam bentuk kebodohanmu. Nggak akan bisa kalian bantah. Islam itu nggak akan bisa. Karena apa? Karena kalian tidak punya apapun. Kalian tidak punya kitab wahyu, kalian tidak punya nabi, dan kalian tidak punya Tuhan. Ya, sebenarnya yang boleh berdiskusi kepada kami umat Islam itu hanya orang-orang yang pernah diturunkan ke kitab kepadanya, yaitu ahlul kitab, seperti orang-orang Yahudi. Teman-teman sudah saksikan tadi teman-temannya, dia tidak bisa memberikan dasar, tidak bisa menyampaikan, membantah kita berdasarkan disiplin ilmu, tapi dia berupaya berpolemik dengan terjemahan. Sementara kami memahami dan tidak diskusi dengan terjemahan. Silakan Bunda atau Bang Loding, silakan. Bang Loding, ini teman-teman saya mau ngasih tahu. Saya nggak perlu dikasih gift, kasih aja ke host atau ke Bang Faruk. Saya cukup di follow aja, saya udah senang banget. Karena saya juga Iya teman-teman dibantu follow-follow ya. Dibantu follow-follow Bang Faruk, Bang Juma. Terima kasih banyak. Silakan Bang Faruk. Ya dibantu follow-follow teman-teman. Dibantu follow-follow Bang Faruk sama Bang Juma teman-teman. Bang Faruk sama Bunda Mila teman-temannya. Kalau Kiko ini 50-50 dulu. Tadi dia kasih naik ulang. Baru MP bilang begitu dia diam saja. Berarti memang betul ular beludak. Coba kalau saya bilang saya lebih hebat daripada Yesus, Anda bagaimana perasaan? Iya, betul. Makanya kalau takut jangan naik. Jangan suruh kasih naik. Naik baru kamu bilang, dengar dulu dia jelaskan. Ketika orang sudah berbicara bahwa dia lebih hebat daripada Nabi, itu sudah penghujatan. Tapi Anda diam-diam. Karena Anda pengacara, Pengacara apa dia? Iya, betul. Begini Bang Udin ya, izin saya tambah dulu sedikit Bunda. Siap, ya. masuk Bang Faruk. Buat si MP, kalau kau belum puas dengan tema ini, kita buktikan Yesus versus Nabi Muhammad SAW, versus Yesus. Yesus ya, Yesus dalam konteks bukan Nabi Isa alaihissalam. Karena kami para nabi tidak boleh membanding-bandingkan. Dia gitu Bunda. Apa waktunya Dinda MP kita PK lagi. Oke? Biar ku bantai lagi kau. Ku permalukan lagi kau. Sebagaimana kemarin aku mempermalukan kau dengan si Agatha. Gimana Bunda? Bang Faruk, nggak usah ke CMP. Ini badan internasional yang diakui dunia. Itu mengakui Nabi Muhammad itu ditaruh nomor 1. Kenapa nggak Yesus ditaruh nomor 1 di dalam buku itu? Karena memang Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Orang yang anas itu bahasa Arabnya kemarin disebut Yesus tuh nggak ada. Sampai sekarang ini apa yang sudah dia perbuat? Orang-orang di seputarnya aja itu nggak ada yang mengakui Yesus itu. Ya kan? 3 tahun doang, apa perbuatannya? Saya ke sana, ke Yerusalem, itu nggak ada. Boro-boro pakunya, apapun yang menyatakan bahwa jadi kayak dongeng aja nih. Nah, saya terus terang aja, kayak dongeng aja nggak ada yang kita bisa lihat bahwa Yesus itu eksis. Nah, apa itu eksis? Bahwa Yesus itu nyata, nggak ada.
Itu aja yang saya nyatakan. Cari. Ya ini ada Bang Nandar di sini. Izin Bang loadingnya, aku cuma mau baktikan itu tadi. Makasih banyak Bang Siap. loadingnya Bang Nandar. Siap. Bunda Siap, Mila. makasih banyak Bang Faruk ya. Ya, Makasih banyak Bang Faruk. Bunda Mila. Ya, makasih banyak. Ya, teman-teman di bawah Assalamualaikum, Bang Nandar. Ya. Jazakallah khair. Begitu ya Bang Faruk, MP. makasih Bang Faruk ya. Ya Babangku, atur waktunya. Kalau kau mau dengan tema itu, ayo atur waktunya. Tapi hati-hati ya. Kalau kau menghujat, aku tidak akan membalas menghujat, tapi aku bisa memberikan narasi-narasi dalam bentuk sarkas yang bisa melukai hati para penontonmu. Kalau kita lomba-lomba menyakiti hati, aku juga bisa melakukan framing-framingan seperti itu, roastingan-roastingan seperti itu. Tapi aku tidak akan menyampaikan seperti bagaimana aku dengan brutalnya menyampaikan. Ya, oke. Kalau ada salah kata Bang Fur, mohon maaf ya, Bang Ludi, buat teman-teman yang lain, Bang Nandar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu Bunda Mila, dia ini di sebelah ini